Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merulandari dengan NIM D0221402, kelas E Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai sebuah aplikasi sederhana, yaitu tentang pendeteksi wajah. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita buka text editornya. Di sini saya menggunakan text editor bernama Become Community, aplikasinya yang ini. Teman-teman bisa mencobanya. Cara penggunaan dari aplikasi ini juga cukup mudah dan mudah dimengerti. Langkah pertama yang harus kita lakukan di text editor kita, di sini saya sudah membuat sebuah file Python di mana nama filenya yaitu deteksiwajah.py. Nah, untuk itu di sini saya juga sudah menginstal beberapa library yang digunakan dalam program deteksi wajah ini. Di sini library-nya. Ini adalah beberapa daftar library yang digunakan dalam program deteksi wajah ini. Kemudian di sini sebagai syarat utama dari deteksi wajah ini, kita harus memiliki sebuah hasket atau sebuah source code dalam pembuatan aplikasi deteksi wajah ini. Ini bahasa XML. Untuk kode Hasket Frontal Face Default XML ini teman-teman bisa lihat di Classroom yang telah Bapak share di sini di Classroom. Ada link untuk mendownload kode XML tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa kode yang ada di sini. Pertama-tama di sini ada import cp2, di mana import ini digunakan untuk meload beberapa codingan untuk pendeteksi wajah. Import ini berada di bagian sini tadi di library. Nah, kemudian juga untuk import 6p-nya juga sudah saya install di bagian sini, namun tidak saya tampilkan di bagian sini. Yang pertama, di sini juga ada kode untuk load the cascade. Maksud dari load the cascade ini adalah istilah yang sering digunakan dalam bidang computer vision, khususnya pada tugas deteksi objek. Dalam deteksi objek, klasifikasi cascade adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk mendeteksi objek dalam gambar ataupun aliran video. Selanjutnya, ada kode untuk to capture video from webcam. Maksud dari kode ini yaitu sebagai bentuk di mana kita dapat mengambil video dari webcam. Dalam konteks ini, capture merujuk pada proses merekam video yang ditangkap oleh kamera web atau webcam. Secara umum, webcam adalah perangkat input video yang terhubung ke komputer dan biasanya terpasang di atas layar komputer atau laptop.
Selanjutnya, pada komen ini, to use a video files as input dan cap sama dengan cv2.video capture dalam kurung file name .mp4. Maksud dari komen tersebut yaitu menggunakan berkas video sebagai input. Pada baris cap sama dengan cv2.video capture dalam kurung file name .mp4 merupakan sintaks yang digunakan pada pemrograman dengan OpenCV, yaitu sebuah library computer vision open source yang digunakan untuk mengolah gambar dan video. Pada sintaks tersebut, CV2 atau video capture adalah fungsi yang digunakan untuk membuka input video, sedangkan file name .mp4 adalah nama berkas video yang akan digunakan sebagai input. Dalam hal ini, berkas video file name .mp4 dijadikan sebagai sumber input untuk diproses oleh program. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah perulangan yaitu while true. Perulangan menggunakan while. Maksud dari gambar ini berarti teman-teman di sini bisa melihat di sini ada perulangan while true, di mana di dalam while true ini ada komen tentang read the frame. Maksudnya yaitu setiap gambar individu yang membentuk di sini teman-teman bisa melihat perulangan while true, di mana dalam while true ini ada sebuah komen yaitu read the frame. Maksudnya yaitu setiap gambar individu yang membentuk urutan video. Setiap detik video terdiri dari serangkaian bingkai yang dihasilkan secara berurutan dan memberikan ilusi gerakan ketika diputar. Read the frame merupakan proses membaca atau mengambil bingkai tertentu dari urutan video yang sedang diproses. Pada umumnya, proses ini dilakukan secara berulang untuk membaca setiap bingkai dalam urutan video secara berurutan. Oke, cukup jelas. Kita lanjut di bagian convert to grayscale. Convert to grayscale ini dapat diterjemahkan yaitu konversi menjadi skala abu-abu. Mengkonversi sesuatu menjadi skala abu-abu. Maksudnya dalam konteks pengolahan gambar dan video, skala abu-abu atau grayscale adalah format warna yang menggunakan satu saluran warna untuk mempresentasikan citra, yaitu warna keabuan. Dalam skala abu-abu, warna pada setiap pixel hanya dapat diwakili oleh satu nilai kecerahan. Sehingga menyederhanakan proses pemrosesan gambar dan memungkinkan pengurungan kompleksitas data. Selanjutnya tentang detect the face. Maksud dari detect the face ini yaitu bisa diterjemahkan sebagai pendeteksi wajah. Untuk melakukan deteksi wajah pada program yang menggunakan library OpenCV, kita dapat menggunakan fungsi CV2 cascade class file, tapi di sini bisa juga diketikkan seperti ini pada programnya, tergantung kebutuhan. Kemudian setelah wajah berhasil dideteksi, kita dapat
melakukan berbagai macam proses lanjutan seperti pemotongan wajah, pengenalan wajah, dan sebagainya tergantung pada kebutuhan program. Kemudian komen selanjutnya di sini ada draw the rectangle around each face. Maksud dari komen tersebut, deteksi wajah berhasil dilakukan, maka kita bisa menandai lokasi wajah yang berhasil dideteksi pada citra atau video dengan menggunakan persegi panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan menggambar persegi panjang menggunakan fungsi CV2 rectangle. Atau bisa CV2.InShow dalam kurung IMG, IMG. Seperti itu. Fungsi ini menandai lokasi wajah dengan persegi panjang. Kita dapat dengan mudah memvisualisasikan hasil deteksi wajah dan melanjutkan pemrosesan lanjutan seperti pengenalan wajah dan lain sebagainya. Kemudian komentar setelah draw the rectangle around each face, ada komentar tentang display. Maksud dari display sendiri yaitu menampilkan dalam konteks pengolahan gambar dan video. Display merujuk pada proses menampilkan citra atau video pada layar atau jendela aplikasi. Pada umumnya proses ini dilakukan dengan menggunakan library GUI seperti Trinker, PyQt, atau Pigment pada Python. Nah, di sini kita menggunakan cv2.yk. Kemudian jika di sini ada program kondisinya juga, jika angka sama dengan 27 maka programnya akan berhenti atau break seperti itu. Kemudian dalam pengolahan gambar dan video menggunakan library OpenCV, kita dapat menampilkan citra atau video dalam menggunakan fungsi InShow juga, tergantung kebutuhan. Selanjutnya tentang release the video capture object. Nah, ini adalah komen yang terakhir, di mana dalam komen terakhir ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya melepaskan objek video capture. Dalam konteks pengolahan gambar dan video, release the video capture object merujuk pada proses membebaskan sumber daya yang digunakan oleh objek video capture pada akhir program. Setelah objek video capture digunakan untuk membaca video, objek tersebut perlu dilepaskan agar sumber daya yang digunakan dapat dikembalikan ke dalam sistem dan digunakan kembali oleh program lainnya. Nah, itu saja penjelasan mengenai deteksi wajah. Selanjutnya kita dapat melihat hasilnya seperti ini. Kita klik kanan, terus run deteksi wajah. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari program yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.